Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membuat agar-agar. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya David. Perkenalkan nama saya Prila. Perkenalkan nama saya Galuh. Perkenalkan nama saya Christina Natalia. Perkenalkan nama saya Francisco Jefferson. Perkenalkan nama saya Heri. Sekian perkenalan dari kami, mari kita masuk ke materinya. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu sih koloid. Jadi, koloid itu adalah suatu campuran yang terdiri dari larutan dan suspensi. Larutan itu merupakan bagian yang paling berpengaruh besar atau disebut sebagai makro, dan suspensi adalah bagian yang berpengaruh kecil atau disebut sebagai mikro. Agar-agar disebut juga sebagai gel yang memiliki fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah cair. Proses pembuatan koloid itu terdiri dari dua, yaitu dispersi dari yang besar menuju ke kecil dan kondensasi dari yang kecil menuju ke besar. Koloid juga terbagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofol. Liofil itu mudah untuk dibuat, sedangkan liofol itu sulit untuk dibuat. Agar-agar termasuk bagian contoh dari liofil yang mudah untuk dibuat. Alat dan bahannya ialah yang pertama agar-agar 2 bungkus, yang kedua santan kelapa, yang ketiga gula pasir, yang keempat garam, yang kelima gula merah 1/4 kilo, yang keenam aqua 1,5 liter, yang ketujuh kompor, yang ke-8 isi gas, yang ke-9 kentongan, yang ke-10 petakan, dan yang ke-11 panci. Langkah pertama, masukkan 1 saset agar-agar. Langkah kedua, masukkan santan 2 bungkus. Lalu tambahkan sedikit garam. Langkah ketiga, masukkan air sebanyak 350 ml. Langkah keempat, nyalakan api dan terus mengaduk. Langkah kelima, setelah adonan agar-agar mendidih, masukkan ke dalam cetakan. Kemudian di langkah kedua, kita akan masukkan gula merah secukupnya, tambahkan air secukupnya, nyalakan api kecil untuk melarutkan gula merah, larutkan gula merah secukupnya dengan air dan terus diaduk. Setelah gula sedikit mengencer, tambahkan sedikit garam. Setelah mendidih, tuangkan di atas cetakan lapisan pertama. Dan yang terakhir, tunggu hingga mendingin dan masukkan ke dalam kulkas. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembuatan agar-agar kali ini adalah agar-agar merupakan sistem koloid yang termasuk jenis emulsi padat atau gel dengan fase terdispersinya adalah cair atau biasa kita sebut air, dan medium pendispersinya adalah padat yaitu berupa serbuk-serbuk atau bubuk-bubuk agar. Kesimpulan selanjutnya yaitu metode pembuatan agar-agar ialah dengan melarutkan ke dalam cairan, yaitu air atau cairan lain dan garam. Kemudian memanaskannya hingga mendidih sambil terus diaduk. Lalu menuangkannya ke dalam cetakan dengan membiarkannya dingin hingga memadat. Metode yang digunakan ialah metode kondensasi karena dalam proses pendinginan terjadi koagulasi partikel koloid yang menyebabkan terbentuknya gel padat yaitu agar-agar dari larutan cairnya. Lalu lanjut ke kesimpulan terakhir ialah agar-agar tergolong koloid liofil karena yang pertama,
Agar-agar menyukai pelarut seperti sifat koloid liofil. Yang kedua, cara pembentukannya mudah, cukup dengan melarutkan zat dalam pelarut. Yang ketiga, stabilitasnya sangat stabil. Yang keempat, reversibilitas liofil bisa terbentuk kembali setelah kering jika ditambah dengan pelarut. Lalu yang kelima, agar-agar terbuat dari bahan organik seperti koloid liofil. Dan yang terakhir adalah yang keenam, gaya tarik agar-agar dengan pelarutnya kuat antar partikel. Jadi agar-agar termasuk koloid liofil karena menyukai pelarut, pembentukannya mudah, stabil, reversibilitas, terbuat dari bahan organik, dan yang terakhir, gaya tarik antar partikel dengan pelarutnya kuat. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Dadah.